Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman belajar sekalian? Kembali lagi kita pada pelajaran IPS kelas 7 semester genap. Bab 1, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, jilid 2. Teman belajar sekalian, di tengah pandemi COVID-19, tetap menjaga kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat memahami pengertian dan kebutuhan manusia. 2. Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia. 3. Siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. 2. Kebutuhan manusia. Teman belajar sekalian, kebutuhan manusia tidak terbatas pada kebutuhan yang bersifat konkret atau nyata, tetapi juga bersifat abstrak atau tidak nyata. A. Faktor yang memengaruhi kebutuhan manusia. 1. Pendidikan. 2. Faktor kondisi alam. 3. Faktor kepercayaan yang dianut. 4. Faktor adat istiadat. 5. Faktor pekerjaan atau profesi. 6. Tingkat peradaban. 7. Faktor penghasilan. 8. Faktor umur. 9. Faktor kepuasan. B. Jenis kebutuhan manusia. Jika ditinjau berdasarkan jenisnya, kebutuhan manusia dapat dijabarkan berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut. A. Kebutuhan mutlak. Kebutuhan mutlak adalah kebutuhan setiap seorang individu yang harus dipenuhi tanpa terkecuali. B. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang menginginkan hidup yang layak. C. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi. D. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang muncul selepas kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Teman belajar sekalian, masih semangat kan? Baik, selanjutnya kita masuk pada pokok bahasan kita yang kedua, kebutuhan manusia ditinjau berdasarkan waktu keperluannya. Jenis kebutuhan berdasarkan waktu keperluannya dapat dibagi menjadi 3 macam. A. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah sebuah kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda. B. Kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak adalah kebutuhan yang tiba-tiba muncul dan bersifat kritis, sehingga dapat mengancam nyawa kita jika tidak dipenuhi. C. Kebutuhan akan datang. Kebutuhan akan datang adalah sebuah kebutuhan yang dapat dipenuhi di kemudian hari dan dapat ditunda sebab sifatnya yang tidak mendesak. Contoh, asuransi. 3. Kebutuhan manusia ditinjau berdasarkan sifatnya.
Jenis kebutuhan berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi dua macam. A. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh supaya bisa memenuhi kepuasan raga. B. Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh jiwa atau batin untuk memperoleh kebahagiaan seperti ibadah, hiburan, dan bersosialisasi. 4. Kebutuhan manusia ditinjau berdasarkan subjeknya. Jenis kebutuhan berdasarkan subjeknya dapat dibagi menjadi dua macam sebagai berikut. A. Kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah sebuah kebutuhan yang dibutuhkan setiap individu. B. Kebutuhan kolektif. Kebutuhan kolektif adalah kebutuhan bersama yang ada di dalam lingkungan masyarakat untuk meraih kepuasan bersama seperti pembangunan stadion, renovasi jalan, dan pembangunan rumah sakit. 5. Kebutuhan manusia ditinjau berdasarkan sosio-budaya lingkungannya. Jenis kebutuhan berdasarkan sosio-budaya lingkungannya dapat dibagi menjadi dua macam sebagai berikut. A. Kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah sebuah kebutuhan yang berkaitan dengan suatu tingkat atau kedudukan seorang individu dalam masyarakat. B. Kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis adalah jenis kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi batin dari seorang individu terkait dengan lingkungannya. C. Alat pemuas kebutuhan manusia. Jika dibedakan menurut jenisnya, alat pemuas kebutuhan manusia ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Barang. Barang merupakan benda berwujud fisik yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. 2. Jasa. Jenis ini alat pemuasnya tidak berwujud secara fisik, namun dapat memberikan kepuasan serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.